semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Alhamdulillah bisa share kegiatan hari ini. Kegiatan seorang ibu rumah tangga di kontrakan 3 petak. Hari ini aku mau belanja buah, sayur, dan lauk pauk. Dan aku belanjanya malam-malam ya teman-teman, habis jemput si kakak ngaji. Jadi sekalian aku mampir ke pasar buat belanja. Kali ini aku belanjanya nggak banyak-banyak ya paling cukup untuk 2-3 hari ke depan. Sebelum aku mampir ke pasar, ini aku mampir dulu ke toko buah untuk beli buah pir. Alhamdulillah aku udah sampai rumah. Tadi itu aku nggak sempet rekod ya karena udah malam juga, buru-buru takut kemalaman. Nah kalau malam itu pasarnya nggak sekumplit pagi ya. Kalau pagi Masya Allah rame banget, yang jualan juga banyak. Tapi kalau malam itu sebagian udah pada tutup ya, yang jualnya itu mungkin udah pada habis juga, atau mungkin jualannya nggak sampai malam. Kalau pagi itu biasanya sayurannya dan yang lain-lain itu masih seger-seger banget. Tapi kalau udah malam, karena dari pagi kali ya, jadi udah agak sedikit layu. Biasanya pas Rabu sore itu aku ikut ke pasar bareng Pak suami sekalian jemput si kakak ngaji. Jadi nggak bolak-balik ya, karena pasarnya itu lumayan jauh juga sih dari rumah. Kalau ke pasarnya pagi itu cuma pas hari Minggu aja, cuma pas hari liburnya Pak suami baru ke pasarnya itu pagi-pagi. Jarak dari turun angkot ke pasarnya itu juga lumayan cukup jauh sih. Jadi kalau jalan kaki lagi ke dalam kasihan juga sih anak-anak. Makanya kalau aku ke pasar itu selalu sama Pak suami. Ini langsung aja aku buka belanjaannya buat food prep. Nah, di sini aku beli ikan bandeng. Ini tuh 10.000 dapat 3. Lumayan murah ya, tapi beda-beda sih, beda pedagang, beda harga juga. Dan aku juga beli cabe. Cabe di sini lagi mahal lagi. Sekilonya itu 55.000 dan aku cuma beli 10.000 aja, insya Allah buat 1 minggu. Nah ini aku juga beli bawang merah seperapat 10.000, seperapat apa setengah, kayaknya setengah sih. Terus beli jagung 10.000 dapat 3. Beli tomat setengah, setengahnya itu 4.000, jadi sekilonya 8.000. Aku juga beli ikan cuek aku beli 10.000 ya, dapat 5 biji karena satunya itu 2.000-an. Nah aku juga beli lenca. Ini tuh kesukaan Pak suami banget, pasti deh kalau ke pasar requestnya lenca. Bisa dimakan mentah buat lalapan, tapi seringnya sih aku dibikin sambal lenca gitu ya. Ini aku belum punya wadah buat food prep yang khusus gitu ya, satu paket. Ini aku pakai wadah yang aku punya aja. Ada yang bekas es krim, ada yang bekas makanan, dan lain-lain. Jadi aku manfaatkan tempat yang aku punya sekarang aja dulu. Nah ini aku juga beli buah pir yang tadi aku mampir di toko buah itu. Ini aku beli 3 kilo, Masya Allah banyak banget. Harganya 12.000 1 kilo. Ini semoga cukup ya nanti buat beberapa hari ke depan. Oke lanjut lagi ya teman-teman. Ini tuh aktivitas aku di pagi hari. Ini aku mau cuci beras, tapi ini airnya nggak keluar, agak susah ya gitu. Kalau pagi-pagi mah ya banyak yang make, namanya ngontrak gitu, banyak yang mandi atau mau yang berangkat kerja juga. Ini aku pakai air kamar mandi aja biar lebih cepet. Kalau nungguin air mah bakalan lama. Ini tumbenan banget Pak suami kerjanya di sip karena ngegantiin orang yang lagi sakit gitu ya. Jadi Pak suami diharuskan untuk menggantikan posisi orang tersebut. Nah Pak suami kan dulunya itu adalah operator mesin, tapi semenjak kecelakaan kerja jadi Pak suami dialihkan kerjanya jadi OB atau tukang bersih-bersih di pabrik gitu ya. Jadi dulu itu Pak suami kerjanya di sip pagi sore malam, tapi semenjak kecelakaan kerja tangan Pak suami itu masuk ke dalam mesin. Tapi Masya Allah Alhamdulillah sekarang udah sembuh. Itu kejadian sekitar
3 tahun lalu apa 2 tahun lalu, aku juga lupa sih. Nah, pas kecelakaan kerja itu kondisi tangan pas suami patah, remuk di beberapa bagian. Tapi alhamdulillahnya itu tidak ada luka terbuka ya teman-teman. Jadi cuma luka dalam aja dari ujung tangan sampai ke dada gitu. Nah, banyak lebam-lebam. Alhamdulillah sekarang udah sembuh. Tapi semenjak itu tuh nggak bisa kerja-kerja berat lagi. Nah, sekarang dialihkan kerjanya itu di posisi kebersihan, yaitu tugasnya sekarang tukang bersih-bersih pabrik gitu ya teman-teman. Kejadian kecelakaan itu kita tuh menumpang di rumah mertua selama beberapa bulan sampai nunggu pas suami sembuh. Nah, penyembuhannya itu kita memilih nggak dibawa ke rumah sakit ya. Jadi suami hanya dirawat sama bapak mertua yang ahli tulang patah. Dirawat sama bapak mertua yang ahli patah tulang. Masya Allah, alhamdulillah selalu dimudahkan dalam setiap kesulitan. Kesembuhannya juga nggak begitu lama ya. Jadi alhamdulillah sekarang udah normal lagi. Alhamdulillah banget. Kita harus selalu bersyukur dalam setiap ujian yang Allah berikan, dan kita juga harus selalu sabar dan ikhlas dalam menerima semua ketentuan Allah. Dan ada hikmah di balik itu semua ya teman-teman. Jadi pas suami itu kerjanya sekarang jadi pagi terus, dan memang itu sih yang aku harapin. Oh ya teman-teman, ada yang tahu nggak sih ini buah apa? Ini tuh buah binglu ya, kalau di Pandeglang mah namanya disebutnya buah binglu, tapi di daerah lain tuh aku pernah denger ini namanya buah kemang atau buah binjai. Nah, ini tuh buahnya udah langka banget, udah lama juga sih aku nggak pernah makan buah ini. Dan Pak suami itu penasaran sama rasa buah binglu ini. Jadi pas kemarin nemu di pasar langsung dibeli aja. Walaupun harganya agak sedikit mahal karena langka sih kata abangnya, makanya harganya mahal. Nah, ini mau dirujak gitu ya, dipakein gula merah biar ada rasa manis-manisnya. Nah, rasa buah binglu itu sendiri manis-manis, asem gitu, seger pokoknya, apalagi ditambahin gula merah jadi tambah mantul. Kata Pak suami, biarinlah mahal juga, buat ngilangin penasaran gitu, pengen tahu rasanya buah binglu kayak gimana, karena dia itu belum pernah lihat ataupun ngerasain buah binglu. Rujak kayak gini aja tuh udah seger ya teman-teman, apalagi dimakannya siang-siang bolong, bikin mata melek, seger gimana gitu. Kalau di daerah teman-teman sendiri masih ada nggak sih buah binglu ini? Tapi kalau di daerah aku tuh udah nggak ada ya, langka banget pokoknya. Ini buah binglu hampir kerabatan sama buah mangga ya teman-teman, cuma ini bijinya gede banget, dan buahnya itu satu buah ini dapat cuma segini aja kegedean buah bijinya. Oke, lanjut ya teman-teman, nih aku mau pergi isi air ulang dulu untuk air minum. Nah, tempatnya itu ada di depan jalan raya, di depannya kontrakan aku. Ini aku lagi jalan dulu ke depan ya. Nah, itu ada di sebelah kanan ada tempat isi ulang air minum. Ini tuh harga per galonnya 6.000. Nah, untuk air minum aku belinya di sini ya, isi air ulang gitu. Nah, setelah itu aku lanjut mau masak untuk makan siang, dan ini rencananya aku mau masak sayur bening. Aku punya jagung kan ya, jadi ini aku potong-potong, tapi jagungnya nggak aku pakai semua. Aku juga campurkan wortel. Nah, sayur bening itu seger banget ya kalau diuyup gitu sama kuah-kuahnya. Ini aku bumbunya cuma pakai bawang merah aja, diiris-iris sama lengkuas. Nah, kalau di daerah teman-teman sayur beningnya tuh pakai bumbunya apa aja sih? Kan beda-beda ya, setiap daerah itu ada yang pakai kencur juga. Ini berhubung aku nggak punya kencur, jadi aku cuma pakai lengkuas aja. Nah, tadi juga aku campurkan timun. Timun itu kalau dibuat sayur bening Masya Allah enak juga loh teman-teman. Dan ini Pak suami lagi cuci lencaknya buat bikin sambal lenca. Seperti biasa, aku tuh kalau masak cuma menu sederhana aja, menu rumahan. Ya walaupun biasa sih ya, tapi menurut aku mah udah nikmat banget Masya Allah. Ini aku lagi ngiris tomatnya buat campuran sayur beningnya.
Dan ini tuh sambal lencaknya teman-teman. Untuk tomat, cabai dan bawangnya nggak aku ulek ataupun blender, jadi cuma diiris-iris aja. Ya lagi males gitu ya buat ngeblender atau nguleknya, jadi pilih yang simple aja, dipotong-potong kayak gini aja. Nah lama-lama mah layu kalau dimasak tomatnya. Dan ini dicampurin sama lencaknya, dikasih air, nanti tinggal nunggu agak surut. Nah teman-teman sendiri udah pada masak belum nih? Hayo masak apa nih hari ini? Sama kayak aku nggak sih? Masak sayur bening sama sambal lencak. Boleh ya di share di kolom komentar, siapa tahu ada yang sama. Nah ini sambal lencaknya dikasih garam sama gula batu ya teman-teman. Kebetulan yang ngasih bumbunya itu Pak Suami. Tapi ya kalau Pak Suami tuh masukin bumbunya asal aja gitu ya. Nah ini ditambahin lengkuas juga sama Pak Suami, asal tapi jadinya enak, bisa ya, bisa gitu ya tanpa dicobain lagi, tapi rasanya udah endulita gitu ya. Nah ini aku masukkan dulu sayur bayamnya, ini dimasukkannya belakangan ya teman-teman, karena kan tadi jagung sama wortelnya agak keras, jadi nunggu agak empuk dulu baru dimasukkan bayamnya. Nah ini untuk bumbunya aku cuma kasih garam aja, nggak aku pakein gula atau penyedap lainnya. Ya sesuai selera masing-masing sih, ada yang seleranya pakai penyedap, ada yang pakai gula juga, tapi untuk aku cuma pakai garam aja. Udah enak kok, udah pas gitu ya, udah seger banget. Nah ini udah jadi ya, sayur beningnya ini masih panas, masih ngebul. Ini aku mau bawa ke depan dulu karena Pak Suami udah nungguin siap-siap mau makan siang. Nah ini ada sayur bening, ada sambal lencak, ada tempe goreng, sama bandeng presto. Nah ini ada orek juga, aku bikin sedikit tadi buat sarapan pagi. Nah lanjut ya teman-teman, kita makan dulu. Ini mumpung anak-anak lagi main, belum pada pulang, jadi kita makan duluan. Nah ini dia ya teman-teman menu makan siang kita hari ini. Meskipun sederhana, ini tuh jadi bikin aku nambah terus ya teman-teman, nggak berasa karena ada sambal, ada sayur bening. Jadi ini aku nggak berasa nambah berapa kali. Selamat makan semuanya. Selalu bersyukur dengan apa yang aku miliki sekarang. Hidup sederhana, hidup sesuai kemampuan, dan tidak membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Serta selalu menghargai apa yang kita punya sekarang, termasuk keluarga, suami, dan anak-anak. Itu adalah cara aku untuk hidup bahagia. Nggak berasa ya teman-teman, videonya udah mau berakhir. Akhir kata dari aku izin pamit ya teman-teman. Ketemu lagi di video aku selanjutnya.